Halo semuanya, anak Mister, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, bersyukur buat hari ini kita boleh melakukan aktivitas belajar kita seperti biasa, walaupun lewat belajar online. Adapun Mister akan jelaskan tentang buku kita yang baru di kelas 4. Kita pada minggu ini kita akan belajar tema 4A atau 41. Saya akan jelaskan temanya adalah indahnya kebersamaan. Di dalam tema ini terdapat 3 subtema dan masing-masing dalam subtema tersebut terdapat 6 pembelajaran. Adapun mata kuliah pembelajaran yang terdapat di dalam tema kita kali ini adalah yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga IPS, yang keempat PPKN, dan yang kelima adalah SPDP. Jadi pada hari ini kita akan membahas atau belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok atau yang disebut dengan ide pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf atau yang menjadi pokok pembahasan suatu cerita. Jadi gagasan pokok biasanya dapat kita temukan pada kalimat utama yang terletak di awal, di akhir, atau juga terdapat di awal dan akhir kalimat atau yang disebut dengan campuran. Yang kedua, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas atau lebih dari satu kalimat yang dapat mendukung gagasan pokok atau uraian informasi dari gagasan pokok. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf yang ada di teks, kita harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Anak-anak bisa dipahami dengan baik, di bukunya juga ada. Yang pertama, kita harus membaca teks atau cerita dengan cermat dan teliti. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Mister akan jelaskan apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang tidak perlu menjelaskan kalimat-kalimat lainnya karena sudah jelas, tetapi kalimat utama ini adalah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lainnya dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan kalimat utama. Yang ketiga, perhatikan apa yang dibahas dalam paragraf yang ada di teks tersebut. Dari yang dibahas tersebut itulah yang disebut dengan gagasan pokoknya. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan gagasan pendukung, anak-anak Mister dapat menuliskan penjelasan apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Anak-anak Mister semuanya bisa diperhatikan di buku tema satunya, halaman 3. Berdasarkan paragraf yang terdapat dalam teks atau cerita mengenai rumah tongkonan yang ada di Sulawesi Selatan tersebut, kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf serta gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Supaya lebih mudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus terlebih dahulu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas yang ada di dalam teks tersebut atau dalam paragraf tersebut. Kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut berada di awal paragraf, yaitu Tanah Toraja merupakan salah satu tempat wisata yang paling populer di Provinsi Sulawesi. Mengapa kalimat ini disebut dengan kalimat utama? Karena kalimat ini tidak menjelaskan kalimat-kalimat lainnya, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang akan diperjelas nanti oleh kalimat-kalimat penjelas. Seperti itu kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau membahas kalimat utama tersebut. Ada 4 kalimat yang akan menjelaskan kalimat utama. Yang pertama, salah satu kebudayaan khas suku Toraja adalah warisan budaya Ketekesu. Yang kedua, Ketekesu merupakan salah satu kampung yang ada di Tanah Toraja, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat ini disebut dengan kalimat penjelas
yang menjelaskan atau yang akan membahas kalimat utama. Setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka akan dengan mudah kita menemukan atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokoknya adalah ringkasan dari kalimat utama, yaitu Tanah Toraja merupakan tempat wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi anak-anak bisa bandingkan kalimat utama dengan gagasan pokok, dan gagasan pendukungnya juga adalah ringkasan dari kalimat-kalimat penjelas. Jadi seperti itu, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung kita harus terlebih dahulu menemukan atau menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Jadi gagasan pendukung tersebut adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok atau uraian informasi dari gagasan pokok. Tadi yang bisa kita jelaskan pada hari ini, semoga anak-anak bisa melihat video ini dengan selesai supaya lebih dapat memahami dengan baik. Terima kasih anak-anak.